Ini kita akan membahas bagaimana mengonfigurasi server. Nah, ini nanti metodenya kita akan konfigurasi router utama dulu. Yang terpenting bisa dijadikan sebagai router gateway, sehingga nanti internet pada server kita ini merupakan klien atau distribusi dari si router utama, sehingga nantinya layout maupun IP yang kita gunakan benar-benar sesuai dengan permintaan soal. Jadi pertama kali kita akan mengkonfigurasi router utama dulu sebagai router gateway. Kita coba ke atas dan melihat konfigurasi untuk router utamanya. Nah, ini adalah permintaan yang disetting pada router utama RB3011, atau nanti kita bisa juga menggunakan RB750 atau RB951. Nah, kita pertama kali akan mencoba mengonfigurasi fundamental dan IP address sehingga router utamanya akan bisa berfungsi sebagai router gateway. Oke, yang pertama kita akan coba remote router utamanya. Kita klik connect. Kita perhatikan soal operating system MikroTik sudah, sistem identity-nya adalah router utama strip peserta, X adalah nomor urut peserta. Jadi kita ke sistem, kemudian identity, kita tulis router utama peserta 100 ya, karena saya nomor urut 100 misalkan ya. Kemudian permintaan soal berikutnya adalah, jadi yang sudah di sini saya blok merah biar atau blok biru ya, yang artinya udah kita selesaikan. Kemudian kita diminta untuk mengonfigurasi ROMON, sedangkan ROMON secretnya itu terserah kita, tapi harus dirubah. Jadi kita ke tool ROMON, untuk konfigurasi ROMON kita klik enable. Secretnya misal saya isikan Ferry ya. Jadi kalau masih bintang-bintang itu masih di hide, kita unhide dengan cara klik setting, hide passwordnya kita klik. Nah, jadi nanti passwordnya adalah Ferry. Atau saya samakan dengan server ya, yaitu 123 biar nanti saya nggak lupa. Oke, sampai sini ROMON sudah saya konfigurasi dan ROMON secretnya juga sudah. Berikutnya user password winbox sesuai perencanaan. Nah, saya inginnya user password winbox ini saya samakan aja dengan ROMON maupun server. Jadi klik adminnya ini, kita klik password, kita isikan passwordnya 123 123. Kita klik OK. Oke, jadi sampai sini user password winbox sudah selesai. Nah, untuk NTP dan konfigurasi waktu itu harus ada internet. Jadi kita skip dulu, kita beralih ke IP address. Disable semua interface yang tidak terpakai. Nah, jadi kalau kita menggunakan RB3011 sedangkan hanya kurang lebih 4-5 port saja yang terpakai, berarti port 6 sampai port 10 itu bisa kita disable. Jika tidak, misalkan kita pakai RB750 hanya 5 port, tidak perlu di disable. Kemudian kita akan setting address 1, yang mana ketentuannya IP address 1 sesuai ISP DHCP client. Ya, sesuai ISP yang mana di sini permintaannya adalah DHCP client. Kemudian IP DNS adalah 192.168x.2, yang mana IP DNS ini adalah IP server lokal kita. Oke. Nah, yang jadi masalah IP server lokal kita ini belum kita konfigurasi, alias servernya belum kita buat. Jadi untuk sementara nanti kita akan menggunakan IP DNS Google ya, IP DNS public, yaitu miliknya si Google. Caranya adalah kita ke IP DHCP client, kita add, kita pilih address 1 karena nanti DNS-nya akan kita konfigurasi manual, jadi khusus usepeer DNS kita hilangkan. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai kita dapat IP. Ya, kita sudah dapat IP. Kita coba apakah ada koneksi internetnya. Ping 8888.
Oh, belum ada ya. Kita coba IP root. Yang ini tidak perlu ya, ini karena modem saya nih yang ada masalah. Jadi di DHCP aja udah cukup ya, internet sudah ada. Tapi kalau kita ping google.com itu masih belum bisa ya, karena DNS-nya belum kita setting. Jadi kita setting DNS untuk sementara, kita setting 8888. Nah, kita coba lagi ping Google. Nah, sudah bisa. Jadi sampai sini kita setting IP header 1 menggunakan DHCP client, DNS-nya sudah selesai. Berikutnya kita setting sekalian, yaitu header 2 dan header 3 sampai header 4 ya. Jadi biar nanti kita sekali jalan. Untuk header 2 IP-nya 192.168x nomor peserta ya, .1/29. Kita ada di IP address, kita set untuk header 2 yaitu 192.168.100.1/29. Dia ada pada header 2. Oke. Ya, clear. Berikutnya header 3 172.16x.1/30. Jadi 172.16.x berarti 100.1/30. Ini pada header 3. Oke. Ini juga clear, berarti sekarang header 4 172.17x.1/30. Caranya sama, add 172.17.100.1/30 pada header 4 ya. Oke. Sampai sini juga sudah clear. Nah, berikutnya karena ini hendak dijadikan NAT ya. Mohon maaf, hendak dijadikan router gateway, berarti kita perlu setting NAT. Nah, untuk IP CAP1 dan CAP2 ini menunggu capsman dibuat. Untuk DHCP server kita akan menunggu nanti setelah CAP dan CAP1 dan CAP2 sudah selesai dibuat. Kemudian begitu juga hotspot, sehingga untuk firewall keamanan kita hanya bisa bikin router gateway untuk sementara ini, yaitu NAT masquerade. Caranya ada di IP firewall NAT, add actionnya masquerade, C-nya src NAT, out interface-nya header 1. Oke. Nah, baru kalau sudah seperti ini kita bisa lanjutkan yang fundamental, yaitu untuk NTP dan konfigurasi waktu, yang mana kita harus mensinkronkan dengan NTP server id.pool.ntp.org. Kita ke sistem NTP client di sini. Kita enablekan. Ternyata saya pakai paket di sini ya. Ping id.pool.ntp.org. Ya, saya butuh untuk IP-nya ini aja. Sistem NTP. Ya. Kalau kalian tidak ada NTP client, berarti nyari paketnya namanya SNTP client ya. Berikutnya kita sistem clock, kita pastikan Asia Jakarta, kemudian kita apply. Nah, ini jamnya sudah sesuai, jam 22.58. Oke. Nah, sampai sini NTP dan konfigurasi waktu sudah selesai. Oke. Langkah selanjutnya adalah uji coba
dan menghubungkan internet ke Ether 2 atau ke server. Sebelumnya karena server saya ini menggunakan lokal ya, menggunakan virtual machine, jadi laptop ini supaya nanti bisa saya gunakan untuk uji coba server, saya setting IP juga. Nah, untuk IP saya klik network, jadi nanti untuk teman-teman menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Misalkan perangkat yang digunakan Linux, berarti kurang lebih settingannya hampir sama dengan saya. Kalau Windows berarti menggunakan cara konfigurasi Windows 192.168.100.3. Kenapa titik 3? Karena titik 1 digunakan untuk router, titik 2 nya untuk server. Nah, ini kita gunakan di hostnya virtual machine supaya kita bisa uji coba virtual machine atau server kita nanti. Kita /29, IP-nya 192.168.100.1. Nah, DNS-nya langsung sudah kita arahkan ke DNS lokal kita, yaitu 192.168.100. Mungkin sementara kita ganti ke DNS Google dulu ya, atau tidak apa-apalah, kita langsung ke DNS lokal 192.168.100.2. kita add, jangan lupa kita klik ya, kita uji coba. Ping 8888 ya, jalan. Tapi kalau kita coba ping google.com belum bisa karena server kita belum jadi, masih belum jalan ya. Oke, saya coba ganti tampilannya dulu. Oke, nah sampai sini untuk persiapan konfigurasi sudah selesai di router utamanya. Kita lanjut di bagian servernya. Oke, kita coba masuk menggunakan su, yaitu ke root. Nah, kita cek IP address, berapakah IP kita. Dari situ kita bisa lihat bahwa untuk interface kita itu belum ada konfigurasi IP-nya. Jadi kita akan konfigurasi pada nPost 3 menggunakan perintah nano etc network interface. Kita enter. Nah, untuk menuliskan kita bisa mencontoh dari atasnya, yaitu auto berarti nPost 3. Nah, di sini yang sering keliru menulis nPostnya pakai O ya, ini padahal 0. np0s3. Kemudian efface enp0s3 inet static. Berikutnya kita stop, kita set addressnya adalah 192.168.100.2. kita set netmasknya adalah 255.255.255 karena /29 berarti 248. Kemudian untuk gateway berarti 192.168.100.1. kita simpan, Ctrl X Y, enter. Kemudian kita restart servicenya etc init.d networking restart. Kita cek menggunakan perintah ipadd. Nah, dia sudah jalan. Kita coba ping gateway 192.168.100.1, dia jalan. Kita coba ping 888 atau internet, dia juga jalan. Nah, berikutnya kita akan setting DNS, yaitu di menu nano etc resolve.conf. Nah, untuk DNS ini name servernya, karena server kita belum jadi, sementara kita akan menggunakan 888. Kita simpan, kita uji coba untuk ping google.com. Ya, sudah mau jalan. Nah, sampai sini konfigurasi server untuk
menghubungkan router ke server dan memberikan koneksi internet ke server sudah selesai. Kita akan lanjut untuk konfigurasi servernya di video selanjutnya. Practice make a better.